Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Serangan balik yang mengejutkan. Pada saat ini, mata semua orang luar biasa. Pertarungan yang seharusnya tidak memiliki ketegangan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang ternyata adalah pihak yang paling tidak mereka sukai. Anda tahu, Ye Chen hanyalah di tahap inti manusia, dan Sui Yin adalah tahap pembentukan inti, dan ketika Sui Yin muncul, dia menjadi tidak terlihat menggunakan jurus tembus pandang. Dia muncul kembali, tetapi ditampar oleh Ye Chen. Di luar panggung, murid-murid Sekte Zeng yang sudah bergegas keluar. Segera, 3 atau 4 orang memasuki arena dengan membawa tubuh Sui Yin yang berdarah. Itu benar-benar berdarah, tulang patah, dan seluruh fitur wajah dipukuli. Semua orang melihat itu, sudut mulut mereka bergerak-gerak sedikit, barusan, yah, sekarang mereka dipukuli dengan bodoh. Ye Chen. Cheng Kun tiba-tiba berdiri lagi, menatap dingin ke arah Ye Chen, meskipun momentumnya mengerikan, tetapi masih tidak bisa membantu tetapi meluap. Merasa khawatir sejak diselenggarakannya kompetisi 3 sekte, ini mungkin kekalahan paling memalukan dari Sekte Zeng Yang-nya, seorang murid inti tahap pembentukan inti, di bawah premis melakukan jurus tembus pandang, dia dikalahkan dengan memalukan, dan dipukuli hingga lumpuh. Kebetulan pria ini adalah Ye Chen yang baru saja bertarung dengannya. Dia melawan Ye Chen untuk pertama kalinya, dan dia dipukuli dengan keras. Kali ini, murid-muridnya dari Sekte Zeng yang sekarang, ini bukan lagi memalukan, tapi sangat memalukan. Melihat wajah marah Cheng Kun, Ye Chen tampak polos, maaf, saya tidak berharap dia begitu lemah. Untuk mengetahui bahwa dia sangat lemah, saya baru saja mulai mengetuk, dan saya pikir kalian adalah murid Sekte Zeng yang sangat mampu memukul. Siapa yang tahu betapa rapuhnya itu, dan kemudian, saya hanya menamparnya sedikit padahal. Ye Chen berbicara dengan fasih, dan ekspresi manusia yang polos dan sangat polos yang ditampilkan dari awal hingga akhir. Cheng Kun, dengan marah. Apa ini? Ini adalah penghinaan bagi murid Sekte Zeng Yang-nya. Ini adalah penghinaan yang tidak tahu malu padanya. Melihat wajah Cheng Kun, senior Zuge itu tidak menahan diri, dan hanya tertawa. Senyumnya membuat wajah Cheng Kun sangat suram. Sejuk. Sebelum dia bisa berbicara, si Tunan menghela nafas. Seperti dia, si Yan, mereka juga memiliki wajah bahagia. Sejak kompetisi 3 sekte, Sekte Heng Yue-nya hanya dapat dipermalukan oleh Sekte Zeng Yang, dan menghembuskan napas sekali. Adapun yang Ding Tian, mereka semua tersenyum. Serangan balik Ye Chen mendapatkan kembali sebuah kebanggaan, dan pernyataan Ye Chen menamparkan Sekte Zeng Yang di depan umum lagi. Ye Chen dari Sekte Heng Yue, menang. Setelah sekian lama tidak melihat Wu Changqing sebagai wasit mengumumkan pemenangnya, Ye Chen mengumumkannya sendiri. Ye Chen sudah melompat dari panggung ketika Wu Changqing dibuat marah. Kerja bagus. Begitu dia kembali ke kursinya, si Tunan meninju keras di depan dada Ye Chen. Ye Chen berkata, "Guru, aku tidak akan memalukanmu." Pang Dacuan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan keras. "Wah, kau melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Aku akan memberikanmu diskon 50% ketika nanti membeli barang di paviliun koleksiku." Dengan berakhirnya duel antara Ye Chen dan Sui Yin, putaran kedua semifinal dari kompetisi 3 sekte ini benar-benar berakhir, dan Sekte Heng Yue tidak kehilangan seluruh peserta.
Satu-satunya murid yang kultivasinya terlemah bahkan orang yang diusir dari Sekte Zeng yang mencapai putaran final. Tentu saja, meskipun Sekte Heng Yue memenangkan satu pertandingan, pemenang terbesar dari kompetisi tiga sekte masih milik Sekte Zeng Yang. 14 murid di semifinal, 2 lawan 2, dan 7 di antaranya memasuki final. Dari 7 peserta ini, Sekte Zeng Yang masih memiliki murid 5 orang, dan Sekte Qing Yun dan Sekte Heng Yue masing-masing menyisakan 1 murid. Di akhir semifinal, para penonton mengambil sikap, dan masing-masing bergumam. Tubuh mistik terkuat mengalahkan murid sejati dalam satu putaran, dan orang terlemah, Ye Chen, telah mengalahkan murid sejati dengan satu putaran, dan membayangkan itu mengejutkan. Melihat arus terus-menerus dari orang-orang yang pergi di bawah, Dong Huang Taixin di atas awan juga berdiri dengan malas, dengan senyum menawan di sudut mulutnya. Ini anak muda yang bernama Ye Chen sangat menarik. Tampaknya 3 kompetisi sekte, juga ini tidak membosankan seperti yang pikirkan dengan hadirnya Ye Chen. Dong Huang Taixin berkata, Xuan Chen, murid-murid penerusmu di dataran Chu ini memanglah adalah generasi yang sangat berbakat. Sejujurnya, saya juga terkejut. Xuan Chen tersenyum sedikit. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah kembali ke paviliun. Wahaha, sampai dia kembali ke kediamannya, si Tunan masih memegangi perutnya dan tertawa, sangat keren. Semua orang mengabaikan pertemuan ini, dan mata mereka terfokus pada Ye Chen. Hari ini, mereka tidak terlalu optimis tentang Ye Chen. Mereka tidak hanya memenangkan kembali 2 babak untuk Heng Yue mereka, tetapi mereka juga menamparkan wajah Sekte Zeng Yang. Meskipun mereka kalah telak, mereka masih sangat nyaman. Ye Chen, lawan besok lebih kuat dari Sue Yin hari ini. Bagaimanapun, Yang Dingtian yang menggaruk janggutnya dan menatap Ye Chen. Kau tidak perlu memaksakan diri pada pertarungan berikutnya, lebih baik mengalah, aku tidak ingin ada hal yang buruk menimpamu. Ye Chen menjawab, baik aku paham. Apa yang kau pahami? Melihat Ye Chen menggelengkan kepalanya, Chu Ling maju dengan gemetar. Lawan besok semuanya hebat. Kamu mendengarnya hari ini, dan Cheng Kun terang-terangan telah menyuruh muridnya untuk menghabisimu. Dia tidak bisa membunuhmu, tetapi murid-murid Sekte Zeng yang dapat melakukannya di atas arena. Meskipun kau mati, Sekte Heng Yue tidak memiliki kuasa untuk meminta pertanggungjawaban. Pang Dacuan menepuk bahu Ye Chen, tidak masalah bagi pria sejati untuk merasa gentar jika hanya 1 atau 2 kali saja. Ye Chen menatap semua orang tiba-tiba dan berkata, kenapa kalian semua tidak percaya dengan kemampuanku? Setelah mendengar itu, Yang Dingtian menepuk bahu Ye Chen dengan lembut dan tersenyum nyaman. Ye Chen, aku tahu kamu ingin memenangkan kemuliaan untuk sekte, tetapi kamu juga harus melakukan apa yang kamu bisa. Lawan besok, bukan untuk mengatakan sesederhana itu. Ye Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela langsung oleh Yang Dingtian. Baiklah, ayo istirahat. Yang Dingtian melambaikan tangannya, semuanya menepuk Ye Chen satu demi satu, dan kembali ke kamar mereka. Melihat ini, mulut Ye Chen berkedut, merasakan Yang Dingtian mereka masih belum cukup tahu tentang kekuatan aslinya. Tapi mereka tidak mengerti. Ye Chen sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Sejak dia maju ke tahap inti manusia tingkat kelima, Ye Chen telah memiliki kekuatan bertarung melebihi kultivasi dari orang-orang biasa. Kelihatannya besok aku harus menunjukkan kemampuan terhebatku, asalkan aku tidak bertemu Jining Suang, aku pasti menghabisi lawanku hingga tak tersisa. Terus terang,
lawan yang membuatnya setara dari awal hingga akhir hanyalah Jining Xuang, pemilik tubuh roh mistik. Dan yang lainnya bukan tandinganku. Dengan gumaman di hatinya, Ye Chen duduk di bawah pohon lagi. Segera, Ye Chen menerima meridian spiritual bumi yang ditransmisikan oleh klonnya, memasukkannya ke dalam tubuh, dan kemudian memurnikannya. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan kemudian pagi tiba. Hari ini, ketika Yang Dingtian memasuki venue, yang mereka lihat hanyalah gigi sekte Zhengyang yang terkatup. Kemarin karena Ye Chen, mereka menjadikan sekte Zhengyang bahan tertawaan terbesar di antara penonton. Mengenai itu, Ye Chen mengabaikannya, dan segera mengikuti Chu Xuan dan datang ke kursi sekte Heng Yue. Para penonton duduk, dan sekte Zhengyang akhirnya tiba, tetapi wajah Cheng Kun benar-benar suram dan menakutkan, dan jauh, mata yang tertutup dingin itu menatap Ye Chen. Ye Chen masih mengabaikan dan hanya menutup matanya. Di atas awan, Dong Huang dan mereka bertiga juga muncul tepat waktu. Dong Huang Taixin berkata, "Ziyi, apakah ada cara untuk membuat lawan tubuh misit itu menjadi Zhou Ao dari sekte King Yun? Jika tidak, itu akan benar-benar tidak berarti." Tepat setelah duduk, Dong Huang Taixin menatap Ziyi dengan penuh minat. Ada beberapa cara. Ziyi mengangkat janggutnya dan tertawa. Namun, sebagai sekte Tianxuan, aturan langit kita adalah bahwa kita tidak boleh berpartisipasi dalam urusan dataran Chu, tidak ingin saya melanggar aturan langit. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tubuh roh misit itu. Dong Huang tersenyum tulus, jika dia dapat dengan mudah mengalahkan murid sejati pertama sekte King Yun, aku akan membawa pemilik tubuh roh mistik memasuki sekte Tianxuan. Murid yang dipromosikan, tarik undian di atas panggung. Segera, suara Wu Changqing terdengar. Oke, Ye Chen, yang memejamkan mata dan mengangkat matanya, segera berdiri dan berjalan ke peron dalam 3 atau 2 langkah. Pertama, dia melirik Wu Changqing dengan wajah muram, dan kemudian merogoh sebuah kotak kayu kecil. Segera, Ye Chen menunjukkan tanda kayu kecil. Chu Ling melihat nomor di papan kayu kecil Ye Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang, keberuntungan kali ini tidak begitu baik. 7 murid yang dipromosikan, yang saling berhadapan, secara alami masih memiliki satu untuk bergiliran. Sayangnya, orang ini bukan dia, tetapi Huayun dari sekte Zhengyang. Segera, daftar pertempuran keluar. Untungnya, itu bukan Jining Xuang. Ye Chen melirik, sedikit lega di hatinya. Sial. Suara kutukan dingin datang dari sisi yang berlawanan. Melihat lebih dekat persis adalah Gong Sun Zi ketua sekte King Yun. Karena murid peringkat pertamanya, lawan yang dia pilih adalah Jining Xuang. Wajah Zhou Ao jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa berdasarkan kekuatannya dan naluri King Kong yang tak terkalahkan, selama dia tidak bertemu dengan tubuh roh mistik, dia akan dengan mudah mencapai final, tetapi dia baru saja mendapatkan Jining Xuang sebagai lawannya dan bagaimana dia bersemangat. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Jining Xuang membuatnya cemburu. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika dia benar-benar bertemu Jining Xuang, tubuh roh misterius, akan ada sedikit peluang untuk menang. Pada saat ini, penonton semua mencemooh, meratapi nasib buruk Zhou Ao. Zhou Ao dihadapkan oleh Xuang Er. Ini adalah hasil terbaik. Di kursi tinggi, Cheng Kun sekali lagi menunjukkan senyum main-main. Dengan cara ini, Zhou Ao harus dikalahkan, dan Huayun memimpin dengan 1 langkah untuk maju ke final. Ye Chen,
murid terlemah mengabaikannya secara langsung. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi Sekte Zheng Yang lah yang akan menjadi pemenang utama dalam kompetisi 3 sekte. Sekte Heng Yue Ye Chen dan Sekte Zheng Yang Bai Yi datang ke pertarungan. Di sisi lain, suara Wu Changqing sudah terdengar di seluruh venue. Ya, begitu kata-kata Wu Changqing jatuh, Sekte Zheng Yang Bai Yi melompat ke atas panggung seperti hantu. Ye Chen, naik ke panggung untuk bertarung. Bai Yi berteriak ke langit, menunjuk langsung ke Ye Chen, dagunya terangkat sangat tinggi, dan matanya lebih provokatif. Tadi malam, Cheng Kun telah memberi mereka perintah untuk membunuh Ye Chen. Tidak peduli siapa yang bertemu Ye Chen di pertandingan, Ye Chen harus dihabisi, dan Cheng Kun juga berbicara, siapa yang bisa menghancurkan Ye Chen akan mendapatkan hadiah. Jelas, bagi orang lain, pria yang beruntung adalah Bai Yi. Ye Chen cepat turunlah dan hadapi aku. Selain itu, Bai Yi berpikir begitu. Di bawah, Ye Chen telah memutar lehernya dan berdiri, berkata, kenapa terburu-buru begitu? Apa kau sudah tidak sabar menerima pukulan dariku? Chu Xuan berkata, kau cari mati, aku tidak ingin murid yang kudidik dengan susah payah, dihabisi oleh orang lain, untuk apa kau naik ke atas sana? Ye Chen menjawab, guru aku mampu mengalahkannya. Chu Xuan berkata, mengalahkan apanya? Ku perintahkan kau duduk dengan manis di sini. Oh, kalau begitu aku tidak akan pergi. Ye Chen hanya duduk di kursinya. Kenapa? Apa kau tidak berani? Apa kau takut? Bai Yi di atas panggung mencibir lagi, apa kalian semuanya dari Sekte Heng Yue adalah pecundang? Chu Xuan melirik Bai Yi, tapi dia tidak marah sama sekali, tetapi hanya mengangkat tangan gioknya dengan lembut untuk menyerah dan berkata, Sekte Heng Yue akan, dalam adegan ini, namun, sebelum Chu Xuan mengucapkan kata menyerah, Ye Chen, yang duduk dengan jujur di sebelahnya, naik ke panggung dalam satu langkah. Kedatangan Ye Chen ke arena penuh keajaiban. Dia benar-benar berani naik. Bai Yin tidak sama dengan Sui Yin, jika dia mengeluarkan senjata spiritualnya, Ye Chen pasti akan dihabisi. Dia benar-benar tidak sadarkan diri. Di sini, Chu Xuan telah berdiri dan menatap Ye Chen dalam suasana hati yang putus asa. Siapa yang mengira bahwa muridnya tidak mendengarkannya? Murid bodoh cepat kembali. Apa kau ingin kupukuli? Tidak mau. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan tajam, mengatakan bahwa dia tidak lupa menyingsingkan lengan bajunya, dan cukup siap untuk naik arena untuk menjemput Ye Chen. Chu Xuan. Suara muram Wu Changqing datang tak lama sebelum Ye Chen berbicara. Duel di arena melarang partisipasi pihak ketiga. Sebagai penatua, kau tahu aturannya kan? Chu Xuan berkata dengan marah, Wu Changqing kau tidak perlu mengancamku dengan menggunakan aturan seperti itu, aku sedang berbicara dengan muridku, kau tidak perlu ikut campur. Cheng Kun melangkah dengan kuat, tidak lupa melirik Chu Xuan dan berkata dengan dingin, jika seseorang ikut campur dalam perbandingan, pihak yang tidak berkepentingan diharapkan untuk segera menjauh dari arena. Jika ada pihak yang mengganggu jalannya pertandingan, aku akan memberikan hukuman padanya. Adik seperguruan, kembalilah. Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Guru, duduklah diam. Di atas panggung tidak perlu khawatir, Ye Chen tersenyum ke samping dan tidak lupa berkedip pada Chu Xuan selama periode tersebut. Setelah berbicara, Ye Chen memutar lehernya dan menatap Bai Yi yang berlawanan sambil tersenyum. Seperti dia,
Bai Yi juga menatapnya dengan penuh minat, dengan main-main di mulutnya, mencibir di matanya, dan mencibir, "Hei pecundang, apa ada kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Kau terlalu banyak omong kosong." Ye Chen terlalu malas untuk membicarakan ini, dia bergerak di tempat, mengundurkan diri, seperti bola meriam yang ditembakkan. Bai Yi mengeluarkan serangan telapak tangan. Dengan raungan binatang buas, Ye Chen melompat menjauh dari jejak telapak tangan, dan kemudian menggertak dirinya sendiri di depan Bai Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa Ye Chen melakukan serangan yang kuat dan mengenai dada Bai Yi. Ding! Namun, pada saat ini, dengungan datang dari pergelangan tangan, dan bintang ketujuh di gelang bayangan bulan menyala, yang juga berarti bahwa bebannya langsung meningkat. Ye Chen berteriak di dalam hatinya, dan tiba-tiba merasakan peningkatan berat badan yang tiba-tiba, karena Ye Chen tidak menyangka bintang ketujuh dari gelang bulan menyala, sehingga tubuh tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan pukulan yang membuatnya, kekuatan kecepatan turun. Ye Chen bergumam, "Sial, kenapa di saat seperti ini kau harus menambah bebanku?" Karena serangannya melambat tiba-tiba, mengungkapkan cacat besar, yang juga memberi Bai Yi peluang besar. Ini terlalu lambat. Sebelum Ye Chen menstabilkan tubuhnya, suara main-main Bai Yi terdengar. Suara main-main Bai Yi terdengar.